Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, salam sobat ngarit, Nusantara, salam sahabatan serak. Salam untuk para Yunfa sejati semuanya, salam untuk pasangan jamin ya. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang isu-isu besar ya. Ini isu yang akan meledak ya. Tapi nggak tahu juga ya ke depan ini benar atau tidak. Nah, cuman saya perlihatkan aja ke teman-teman, ini ada isu besar. Saya putarkan dulu videonya sebentar. Calon istrinya Mas Yun disindir-sindir kan nggak bagus. Iya, Bula akan menikah tahun ini ya dengan Mas Yun, sehingga Ini ya, Jawa Minang tetap menyala. Nah, Bunda dan Mas Yun itu cinta. oke, itu videonya ya. Oke, bentar. Oke, video tersebut saya dapatkan dari akun TikTok Mandiri 988. Itu yang menginfokan Mas Yun dan Bunda Fauzana itu akan menikah tanggal 18 Mei, berarti bulan ini ya, tahun ini dan bulan Mei ini ya. Nah, itu isunya. Apakah isu itu benar? Gak tahu ya. Cuman demi Allah, aku juga pernah lihat ada seorang ibu-ibu berkomentar di akunnya siapa gitu ya, pokoknya membahas tentang Fauzana dan Yun. Itu bilang begini, akun ibu-ibu itu bilang begini, dia akan mengusahakan ke Minang, ke Kota Padang tanggal 18 Mei ketika Bunda Fauzana dan Mas Yun menikah. Nah, itu pernikahannya diisukan itu akan dilaksanakan di Masjid Sumatera Barat ya. Masjid Sumatera Barat itu yang ikonik ya, seperti ini ya. Itu diisukan akan menikah di masjid ini ya. Itu tanggal 18 Mei. Nah, apakah isu tersebut valid atau informasi tersebut valid? Nah, ini yang harus kita bahas ya. Coba kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, kalau dari pihak Iyun, dari pihak Mas Yun sendiri ya. Dari pihak Mas Yun sendiri, jelas kalau Anda tanya sendiri di akunnya atau DM sendiri ke akunnya atau bahkan mendatangi rumahnya sekalipun, Anda tanyakan tentang, Mas beneran nggak nikah tanggal 18 Mei 2025 sama Fauzana di Padang? Nggak bakal dijawab. Saya pastikan tidak akan dijawab kalaupun Anda menemui di rumahnya menanyakan hal tersebut. Informasi tentang A1, tentang bagaimana Iyun, statusnya Iyun, dan hubungannya dengan siapapun, itu yang tahu yang jelas yang orang-orang terdekatnya ya. Kalaupun kita sebagai orang ya cuman sobat ngarit biasa mau ke sana tanya, insya Allah kayaknya nggak bakal dijawab. Terus kemungkinannya adalah kalau isu tersebut benar, kalau isu pernikahan 18 Mei bulan ini itu benar, apakah ini ada hubungannya dengan mundurnya Iyun dari ketua sobat ngarit, atau memang itu memang yang ingin disampaikan Iyun cuman kemudian dibelokkan. Mungkin pada saat kemarin itu yang ingin disampaikan Iyun mungkin memang status dia yang akan menikah. Nah, cuman kan itu tidak disampaikan sama Mas Yun kan. Akhirnya di informasi itu kemudian kan dia dijabarkan adalah bergantian ketua dari Mas Yun ke Roni. Nah, terus bagaimana dengan penjelasan dari pihak Fauzana sendiri? Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Ini yang saya rangkum ya. Ini adik Fauzana sendiri yang bilang ya. Ini bukan informasi langsung sih, cuman ya apakah benar Fauzana akan nikah
tanggal 18 itu. Kita lihat aja videonya. Fauzana lamaran, Fauzana nikah belum lagi, tapi insya Allah kita nggak tahu jodoh ini takdir siapa ya Allah, Allah yang menentukan takdir itu ya teman-teman ya. Penting kita usaha dulu. Tapi yang namanya itu story itu. Oke, itu videonya tadi ya. Itu videonya Kak Ji ya, videonya Irsal Fauzia. Itu pada waktu bulan puasa kemarin ya, dia memajang karang-karang bunga di hampir di seluruh ruang rumahnya. Kemudian ada netizen yang mengisukan ini Fauzana mau nikah nih. Kemudian Irsal Fauzia itu agak sedikit naik pitam ya. Ini bukan Fauzana yang akan menikah, tapi ya insya Allah kata dia. Nah, cuman dari jawaban adik Fauzana itu sendiri bilang, ya insya Allah amin katanya, kalaupun kita jodoh ini nggak ada yang tahu. Nah, kata Irsal Fauzia di video yang barusan ya, itu pada waktu bulan puasa kemarin ya, dia jelaskan ya, dia sebenarnya memang memposting karang bunga yang memenuhi ruangan-ruangan di rumahnya itu untuk keperluan usaha ibunya ya, itu usaha pelaminan 3 putri Umi ya. Nah, kemudian ya itu dia cuman bilang ya bukan Fauzana yang nikah, belum lagi kata dia. Nah, insya Allah amin. Nah, kita nggak tahu apakah informasi ini bisa disebut sebagai penunjang untuk untuk membenarkan isu tanggal 18 Mei pernikahan Iyun dan Fauzana ya. Cuman yang saya rangkum dari dua orang sahabatnya Fauzana itu agak cukup menguatkan ya. Pertama dari Eno Viola itu adalah penyanyi Padang juga yang cukup terkenal juga di Padang, di Minang. Satu manajemen dengan Fauzana itu pada saat halal bihalal Sky Music itu manajemen yang menaungi Fauzana dan teman-teman artis Minang lainnya ya. Nah, itu Eno Viola itu komen di IG-nya Fauzana di salah satu videonya bilang gini, kabarnya habis lebaran guys. Dia bilang seperti itu, kabarnya habis lebaran guys. Nah, habis lebaran itu ya bisa bulan April, bisa bulan Mei, bisa bulan Juni. Tapi yang clue yang dia bilang pada saat itu, yang Eno Viola bilang saat itu, salah satu teman Fauzana itu bilang kabarnya habis lebaran guys. Nah, itu yang merujuknya pada pernikahan ya, insya Allahnya seperti itu. Kemudian salah satu komentarnya juga dari salah satu penyanyi Minang juga, yaitu salah satu sahabat terbaiknya Fauzana juga, yaitu Ovi Firsti ini ya penyanyi lebih senior daripada Fauzana. Itu ketika awal tahun baru itu beliau bikin VT Instagram kalau nggak salah. Beliau bilang begini, dia memasang foto dia dengan Fauzana, kemudian bikin VT begini, ini sudah 2000, pakai bahasa Padang ya, terjemahnya begini, ikolah 2025 ansualah ya. Nah, yang artinya ini sudah masuk tahun 2025, ayo buruan segera dicicil. Kalau diterjemahkan secara bahasa begitu, apa yang mau dicicil. Nah, saya pernah jelaskan juga di TikTok kalau nggak salah ya, apa yang mau dicicil ini maksudnya. Banyak komentar-komentar yang berseliweran di IG-nya Ovi itu yang mengatakan rame ya, itu mengarahnya pada pernikahan. Karena ya kalau secara logika, ketika seorang sahabatnya memberikan kode seperti itu kan cuman ada 2 kemungkinan ya. Kalau nggak nikah ya karena udah umur ya, kalau nggak nikah ya masalah pekerjaan. Tapi masalah pekerjaan juga nggak mungkin kan,
masalah pekerjaan seperti menyanyi juga ya, Fauzana kan istilahnya nggak pernah di bahasa Jawanya itu dipoyoi lah sama teman-temannya. Yang jelas seorang sahabat itu kan akan moyoi ya, karena apa, akan apa itu apa bahasa Indonesianya tuh apa ya, agak susah juga ya. Dipoyoi lah bahasa Jawanya ya. Itu ya, seorang sahabat tuh kan akan moyoi sahabatnya itu kan ya ketika dia punya hubungan asmara atau akan menikah atau akan tunangan atau sedang pacaran, sepertinya biasanya para sahabat biasanya pada umumnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan hubungan Fauzana dan Mas Yun sendiri? Nah, dari yang kita lihat, kalau kita lihat secara secara kasat mata, ya mereka memang membubarkan diri, istilahnya menamatkan diri hubungan mereka di sosmed, tapi belum tentu di belakang layar. Karena apa? Karena ini, coba kita lihat video ini dulu. Oke. Lihat video ini dulu. Nah, itu videonya Mas Yun ya, kalau cari aja di TikToknya Mas Yun. Itu videonya Mas Yun. Nah, yang menarik adalah di video itu adalah dia pakai sound gerigis. Gerigis itu lagu Banyuwangi. Lagu gerigis yang tuh lagu Banyuwangi. Lagu ini juga dipakai sama Fauzana di video TikToknya jauh sebelum Iyun memasang lagu itu. Lagu gerigis juga. Nah, kalau mereka memang nggak ada hubungan, kenapa memakai sound yang sama? Oh, mungkin itu kebetulan. Oh ya anggap aja dulu kebetulannya. Coba kita lihat yang ini, yang satunya lagi, bukti-bukti mereka masih menjalin hubungannya. Oke, coba perhatikan. Nah, gaya tangannya. Itu gaya tangannya. Itu sama-sama memasang lagu gerigis, lagu Banyuwangi dengan gaya yang sama, dengan pose yang sama. Ini ini maksudnya apa? Kalau orang memang bubaran, kalau memang orang udah tamat, umumnya orang itu kalau udah nggak ada hubungan dengan mantannya, dia akan jijik melihat apa yang dilakukan mantannya, apa sound mantannya, apa yang sedang pakai mantan, dia nggak akan pakai. Umumnya orang kan akan seperti itu gitu loh. Anda yang pernah menjalin hubungan asmara dengan siapapun lah, ketika Anda sakit hati banget gitu loh, ketika Anda udah putus dengan dia dan sakit hati banget, mungkin nggak kira-kira Mas Iyun itu atau Fauzana Mas Iyun akan nuruti sound-soundnya, makai sound-sound yang sama dengan soundnya Fauzana, atau sebaliknya? Mungkin nggak kira-kira? Terus yang bukti mereka masih berhubungan itu ini. Oke, saya lihatkan ya. Nah, ini yang video yang tadi ya. Oke, nah coba lihat ya, nih yang saya tebal. Nah, saya bacakan aja ya, mungkin kebalik ininya. Bentar. Oke, saya bacakan aja. Ini di Fauzana New ya, di akun TikToknya Fauzana New ya. Ini di video yang berbaju hitam ini ada yang komen itu namanya akun Nana, nama akunnya Nana. Dia bilang komen gini, walah ayune adikku iki ra ono tandingane pen, pakai emot love ya. Nah, kemudian Fauzana New, ini akun keduanya Fauzana ini, kemudian komen begini, peh.
Udah jelas ya. Peh itu nggak ada dipakai di Pasuruan, nggak ada. Kata-kata peh itu juga nggak dipakai di Malang, di Banyuwangi juga nggak dipakai. Di Surabaya apalagi nggak dipakai kata-kata peh itu. Kata-kata peh, peh, ungkapan-ungkapan peh itu diucapkan oleh orang-orang yang tinggal di Tulungagung, tinggal di Blitar. Nah itu. Nah kenapa seorang Fauzana, orang Minang asli, orang Pariaman asli, yang bahkan setengah tahun yang lalu dia sama sekali nggak ngerti bahasa Jawa, tiba-tiba saat ini ngomen dengan kata-kata yang sangat khusus sekali. Itu bukan peh, itu bukan ungkapannya orang Jawa Timur secara umum, enggak ya, khusus yang dipakai oleh orang-orang kayak Iyun itu dan orang-orang Tulungagung, orang Blitar lainnya. Ngapain Fauzana harus memakai ungkapan-ungkapan seperti itu? Itu bahkan nggak dikenal, kalau di Padang ya nggak dikenal sama sekali itu ungkapan apa itu. Bingung orang. Jadi kesimpulan yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah kemungkinan besar mereka itu masih menjalin hubungan di belakang layar, yang kita semua itu ya nggak diperlihatkan sama Mas Yun. Mas Yun kan pernah bilang sendiri, saya hanya akan men-spill calon saya itu ketika ada tet itu maksudnya, ketika akan menikah. Mungkin juga pada waktu setelah hijab kabul juga bahkan yang akan di-spill ya, kita nggak tahu ya. Ya itu ya prinsipnya Mas Yun ya, kita harus hormati itu gitu loh. Makanya semua hal yang berbau tentang perjodohan Mas Yun dengan si A, si B di TikTok atau di media sosial lainnya, itu ya bisa dibilang keliru semua. Karena kemungkinan besar dari Yun sendiri pernah bilang dia akan men-spill hubungannya itu ketika sudah benar-benar resmi, yaitu benar-benar ketika sudah hijab kabul. Nah, kemudian balik lagi kita ke pembahasan yang dari awal ya. Apakah isu pernikahan Iyun dan Fauzana tanggal 18 Mei itu akan terjadi atau enggak? Ya semoga aja. Yang sekarang yang kita lihat ya cuman kode-kode aja dari mereka berdua. Kalau dari Fauzana sudah banyak sekali ya kode-kodenya. Itu dari menjahit baju atasan itu baju beludru ala-ala adat Jawa. Dia nggak punya, ketika ditanya sama penontonnya kenapa jahit baju model adat Jawa, ya cocok aja dengan postur badanku ya. Jawabannya masih menyimpan misterius ya, kenapa harus menjahit baju ala-ala adat Jawa. Terus yang kedua, di komentarnya ketika dia membalas komentar di TikToknya itu banyak pakai bahasa Jawa Fauzana. Kalau memang nggak ada hubungan, kalau memang dia trauma, sakit hati dengan Mas Yun yang notabene orang Jawa, nggak mungkin kan pakai bahasa Jawa. Anda misalnya kalau sakit hati sama mantan Anda yang misalnya orang Jawa, atau mantan Anda yang orang Kalimantan misalnya, Anda orang Jawa, mantan Anda orang Kalimantan, terus Anda mau nggak, secara logika sehat ini ya, mau nggak Anda berbahasa Kalimantan itu membalas komentar di akun Anda sendiri? Itu agak nggak masuk akal gitu loh. Ya kemungkinan besar ya mereka masih punya hubungan, Iyun dan Fauzana. Ya semoga aja informasi 18 Mei ini benar ya.
Kalau benar ya tinggal menghitung hari lagi, semuanya akan meledak ya. Semuanya akan meledak dan terheran-heran. Terutama untuk para sengguni-sengguni ya, pasti akan kebakaran jenggot sekali kalau tanggal 18 Mei 2025 ini kejadian ya. Ya semoga aja kejadian. Oke, itu aja dulu dari saya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.